Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Zaitun Nisa yang akan bertugas sebagai moderator dalam materi perdagangan internasional. Adapun anggota kelompok saya ada Sepia Rahma, Arinda Rizky, Farid Ardiansyah, dan novelista Welmace Otaupa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi. Yang pertama, latar belakang. Bisnis internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti budaya, politik, hukum, dan teknologi. Setiap negara memiliki perbedaan dalam hal tersebut, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan diri agar dapat bersaing di pasar global. Selain itu, penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial atau CSR sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberkelanjutan usaha di pasar global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan bisnis internasional menjadi hal yang penting agar perusahaan mampu beradaptasi dan bersaing secara efektif di dunia internasional. Kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Dua, apa saja teori-teori utama yang menjelaskan terjadinya perdagangan internasional? Tiga, bagaimana masing-masing teori merkantilisme klasik H-O dan keunggulan kompetitif, menjelaskan manfaat dan mekanisme perdagangan. Landasan teori. Menurut Krugman dan Obstfeld 2021, perdagangan internasional muncul karena adanya perbedaan sumber daya teknologi dan keunggulan komparatif antar negara melalui kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sepia Rahman. Baik, terima kasih Saudari Zahro. Selanjutnya ada pembahasan. Perdagangan internasional adalah salah satu proses globalisasi ekonomi yang terjadi dengan sistem tukar-menukar barang atau jasa melalui uang internasional yang didasari atas kehendak dari setiap individu yang berkaitan secara sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Selanjutnya ada kriteria-kriterianya. Yang pertama ada barang yang diperdagangkan berkualitas tinggi. Kedua, adanya valuta asing sebagai alat tukar. Ketiga, proses produksi harus ramah lingkungan. Keempat, adanya perdagangan bebas dan tidak ada proteksi. Lima, adanya perjanjian dagang dan sistem transportasi. Selanjutnya ada Teori praklasik merkantilisme. Teori praklasik merkantilisme dipelopori oleh Sir Joseph Child, Thomas Moon, Jean Bodin, dan berkembang di negara-negara Eropa. Ciri-ciri teori merkantilisme klasik antara lain: satu, logam mulia atau LM adalah ukuran kemakmuran suatu negara. Semakin banyak logam mulianya yang dimiliki, maka negara tersebut semakin kaya. Logam mulia diperoleh dari surplus ekspor dari impor. Dua, peranan pemerintah dominan dalam perdagangan internasional. Dengan kebijakan polisi pemerintah, maka akan diperoleh ekspor lebih besar dari impor. Selanjutnya, LM banyak digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri. 4. Timbulnya kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama abad ke-6 sampai dengan ke-18. Ke-16 sampai dengan 18. Yang kelima, paham merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangan sebagai berikut, yaitu mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali LM. Kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali LM. Dalam perkembangannya, teori ini banyak sekali kelemahannya dan menimbulkan berbagai macam kritik dari para ahli ekonomi, di antaranya oleh David Hume dengan teori mekanisme otomatis, price space flow mechanism, dan Adam Smith dengan teori keunggulan mutlak, absolute advantage. Ucapan oleh Saudara Farid. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kritik terhadap merkantilisme. David Hume, Price, Space Flow,
Surplus X lebih dari M tidak akan bertahan lama. Surplus LM naik, money supply naik, harga ekspor naik, sama dengan ekspor turun. Jangka panjang LM akan keluar kembali dan negara kembali miskin. Selanjutnya. Kritik Adam Smith. Berdasarkan price space flow mekanis David Hume, Adam Smith mengkritik aliran merkantilisme, yaitu kekayaan negara bukan diukur dari logam mulia, kekayaan diukur dari gross domestic product atau GDP. Untuk meningkatkan GDP, pemerintah harus mengurangi campur tangan. Free trade mendorong spesialisasi berdasarkan keunggulan. Teori klasik dipelopori oleh Adam Smith, David Hume, David Ricardo, dan John Locke Teori klasik dalam perdagangan internasional dibagi menjadi dua bentuk, yaitu antara lain teori keunggulan absolute advantage yang disampaikan oleh Adam Smith, dan teori keunggulan comparative advantage yang disampaikan oleh David Ricardo. Asumsi dasar dalam teori ini adalah setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan secara mutlak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arin. Baik, terima kasih Farid. Selanjutnya saya akan membacakan kelemahan teori absolute advantage dari Adam Smith. Perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori keunggulan komparatif disampaikan oleh David Ricardo terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, cost comparative advantage atau labor efisiensi. Asumsi pada teori ini adalah A, nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang B, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif efisien. Yang kedua adalah production comparative advantage atau labor productivity. Asumsi pada teori ini yaitu suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif produktif. Kelemahan teori comparative advantage adalah yang pertama, perbedaan fungsi faktor produksi atau tenaga kerja menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas ataupun perbedaan efisiensi. Akibatnya terjadi perbedaan harga barang sejenis di antara dua negara. Yang kedua, jika fungsi faktor produksi atau tenaga kerja atau produktivitas dan efisiensi di dua negara sama, maka tentu tidak akan terjadi perdagangan internasional karena harga barang sejenis akan menjadi sama di dua negara. Yang ketiga, tidak dapat dijelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang atau produk sejenis walaupun fungsi faktor produksi atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama. Yang keempat, adanya perbedaan jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novelista. Teori HO, proporsi faktor. Teori HO dicetuskan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Dinyatakan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif, disebabkan adanya perbedaan
produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Asumsi teori HO. Yang pertama, negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Yang kedua, negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor. Analisis teori HO menggunakan yang pertama kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi sama. Yang kedua, kurva isokuat yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori keunggulan kompetitif. Teori keunggulan kompetitif atau dikenal juga dengan keunggulan bersaing pertama kali disampaikan oleh Michael E. Porter, menyatakan bahwa keunggulan kompetitif adalah jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi generik ke dalam praktik. Kesimpulan, perdagangan internasional merupakan bagian penting dari sistem ekonomi global yang memungkinkan setiap negara untuk saling bertukar barang, jasa, dan sumber daya berdasarkan keunggulan yang dimiliki. Melalui perdagangan internasional, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari berbagai teori yang ada, mulai dari merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, teori Hexer-Ohlin atau HO, hingga keunggulan kompetitif, dapat disimpulkan bahwa setiap teori memberikan dasar pemikiran berbeda tentang bagaimana suatu negara atau perusahaan dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan lintas batas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.